Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara pemaparan sosialisasi ide pengembangan Universitas Airlangga. Saya Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan dari Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER menghaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan ide gagasan pada pagi siang hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan dalam bentuk dua sesi. Yang pertama adalah video presentasi dan yang kedua adalah pemaparan target kinerja dalam PowerPoint. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ke depan akan semakin kompetitif. Maka diperlukan strategi yang tepat untuk membawa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi World Class Medicine Faculty. Salah satunya dengan pengembangan kurikulum digital health. Selain itu, juga ada kebutuhan khusus kurikulum kedokteran selama dan pasca pandemi COVID-19. Satu, kami akan melakukan reformasi kurikulum untuk pendidikan dokter dengan cara pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, kolaborasi internal dan eksternal, manajemen kurikulum yang fleksibel terhadap perubahan zaman, penanaman empati dari peserta didik dalam penanganan pasien. Kedua, menjadikan pendidikan dan penelitian sebagai core bisnis dari suatu institusi pendidikan. Tiga, menciptakan ekosistem dari interaksi ilmiah yang kondusif dengan model collegial leadership, yaitu suatu manajemen pendidikan kedokteran yang mengedepankan nilai kolaborasi dan partisipasi. Collegial leadership ini mempunyai kelebihan untuk memicu semangat kerja karyawan, tenaga pendidikan, dan dosen, serta memberikan lingkungan kerja yang memuaskan untuk mendukung visi misi bersama. Dan yang terakhir, keempat, adalah mencetak dokter yang berakhlak mulia, yang sejalan dengan visi universitas yang mengedepankan moral, yaitu excellence with morality. Kami, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan membangun Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi pusat pendidikan terkemuka di tingkat nasional dan internasional, serta pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dan riset inovatif. Untuk misi, kami bagi menjadi dua, akademis riset dan kolaborasi kewirausahaan. Untuk akademis riset, satu, meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian berkelas dunia. Kedua, menciptakan budaya penelitian yang bersifat inovatif dan kolaboratif. Tiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang memiliki fondasi yang kuat dalam penelitian. Keempat, mencetak lulusan yang berkarakter, berkompeten, dan berkontribusi bagi masyarakat. Tantangan harus ditaklukkan, tujuan harus dicapai, akan tetapi tanpa visi dan program yang jelas, semuanya menjadi angan-angan. Visi kami dalam mewujudkan tujuan itu tertuang dalam program The Prime Faculty of Medicine. Kami memiliki tujuan untuk mewujudkan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi fakultas kedokteran yang prima, yang tertuang dalam Prime. P adalah
Professional and Student-Centered Curriculum. R adalah Responsive and Accessible Management System. I adalah Innovation Based on Education Research. M adalah Modern Learning Ecosystem. E adalah Entrepreneurship Building Program. Dengan program kerja Prime ini, kita akan bersama-sama mewujudkan Smart University. Prime bertujuan memberikan nilai tambah maksimal kepada setiap lulusan, memberikan impact yang signifikan secara personal, lokal, nasional, dan global, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini. Program-program Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan bagian integral dari program universitas. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menjadi lokomotif kemajuan Universitas Airlangga. Saat ini Universitas Airlangga ada pada posisi QS ranking di bidang medis antara 551 hingga 600. Kami akan mentargetkan QS ranking pada tahun 2025 menjadi 431 hingga 440 dengan cara peningkatan jumlah citasi, pengabdian masyarakat, sertifikasi internasional, hilirisasi, paten, prosentase guru besar, dan prosentase dosen bergelar doktor, employability, mahasiswa merdeka, dan prodi merdeka. Dalam mewujudkan World Class Medical Faculty di era abad 21, kita harus berbenah diri dan melakukan percepatan dalam bidang IT, melakukan reformasi pendidikan, terus meningkatkan penelitian dan publikasi, memiliki tekad untuk mencetak dokter yang berakhlak mulia, membangun jiwa entrepreneurship kepada sivitas akademika, serta menciptakan ekosistem dan interaksi ilmiah yang kondusif. Baik, itu adalah gambaran yang akan kami lakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan tentang program dan plan action Fakultas Kedokteran pada tahun 2020-2025. Kami membingkai program kami How to be a Prime Faculty of Medicine. Next. Yang pertama adalah Professional and Student-Centered Curriculum. Yang paling penting di sini adalah lulusan kita adalah link and match dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah kita akan membentuk program studi baru yang diperlukan di masyarakat. Next. Responsive and Accessible Management System and Public Problem. Yang pertama adalah bagaimana semua aktivitas di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berbasis IT. Semua pengelolaannya harus menggunakan IT sehingga lebih efektif. Selanjutnya adalah bagaimana menjadikan Fakultas Kedokteran itu menjadi menara air, bukan menara gading. Seperti pada kasus pandemi COVID-19 ini, kita aktif melakukan aktivitas-aktivitas untuk membantu masyarakat. Selanjutnya, next, adalah Innovation Based and Education and Research. Ini intinya adalah internasionalisasi. Yang pertama, kelas internasional kita bukan kelas yang hanya berbahasa Inggris, bukan. Tapi bagaimana menjadikan kelas kita berkurikulum internasional, sehingga lulusan kita diterima di masyarakat internasional. Kolaborasi kita tingkatkan yang saat ini dengan Melbourne University dan Management and Science University Malaysia, kita tingkatkan. Kemudian 14 prodi kita berinternasional akreditasi, kita tingkatkan nantinya pada tahun 2025 menjadi 34 prodi. Next. Modern Learning Ecosystem. Di sini adalah bagaimana semua aktivitas lulusan kita itu dibingkai dalam bentuk proses belajar, mengajar, penelitian dalam academic health system. Next. Adalah Entrepreneurship Building Program. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita membekali lulusan-lulusan Fakultas Kedokteran berjiwa entrepreneurship. Mereka bukan berarti menjadi seorang pebisnis, bukan. Menjadi kepala puskesmas, menjadi direktur rumah sakit, tetapi dia dibekali oleh jiwa entrepreneurship. Next. Target kinerja.
Target kinerja saya menggunakan arahan dari Bapak Rektor seperti ekspektasi kinerja di 2025 dengan semuanya secara terinci ada target kinerjanya untuk secara bersama-sama mencapai puncaknya. Apa puncaknya? Indonesia maju, adil, dan beradab berdasarkan excellent with morality. Next. Nah, ini adalah target kinerja yang coba kita bangun. Yang pertama adalah professional and student-centered curriculum. Di sini kita bagaimana peminat mahasiswa asing meningkat dari 19 di tahun 2025 menjadi 39. Prodi Merdeka yang saat ini 28 kita tingkatkan menjadi 41. Mahasiswa Merdeka yang dari 1574 kita tingkatkan menjadi 2716. Akreditasi ASIN yang 14 prodi kita tingkatkan di 2025 menjadi 34 prodi. GS ranking dari 550 600 untuk bidang medis kita tingkatkan menjadi 431 sampai 440. Next. Responsive and accessible management system di sini adalah bagaimana peningkatan semua unit menggunakan basis IT. Kita juga menjadikan website FK UNER sebagai jendela, sebagai etalase dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semua aktivitas-aktivitas yang ada di FK UNER kita tampilkan di website kita. Saat ini pengakses untuk per bulannya adalah 154.000. Pada tahun 2025 kita tingkatkan menjadi 300.000 per bulannya. Teleconference pun juga demikian. Urusan surat menyurat yang sampai sekarang FK UNER dengan rektorat FK UNER sudah 100%, tetapi sekarang departemen dan FK UNER sebaliknya juga harus kita tingkatkan menjadi 100%. Publikasi ilmiah terindeks Scopus dari 309 di 2025 harus kita tingkatkan menjadi 560. Next. Innovation based and education and research. Di sini jumlah citasi. Ini adalah internasionalisasinya. Jumlah citasinya dari 933 kita tingkatkan menjadi 4.000. Jumlah hilirisasi dari 1 menjadi 10 pada tahun 2025. Jumlah patennya dari 1 menjadi 5 tahun 2025. Jumlah riset kolaborasi kita tingkatkan, bekerja bersama, bahu-membahu, dan ikhlas. Kita yakin bahwa kita akan bersama-sama mencapai kemajuan dan kejayaan Universitas Airlangga. Terima kasih. Saya, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk FK UNER menuju World Class Medical Faculty.